Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat di depan kamera. Kali ini saya akan menunjukkan ilmu yang bermanfaat dan irit. Dan ilmu ini yaitu pembuatan kompor dari serbuk kayu. Ini cara pembuatannya. Bahan yang diperlukan: satu pisau atau parang, kemudian palu, kemudian kaleng, kemudian yang penting ada serbuk kayu ya. Jadi ini cara pembuatannya. Ini kita belah. Sebenarnya kalau ini udah bolong, ini tidak pakai kita belah lagi. Sampai jadi seperti ini. Sedikit lagi. Nah, sampai jadi seperti ini. Jadi dia kosong. Kalau kaleng ini sudah nggak usah dibelah lagi. Terus ininya kita bersihkan supaya tidak kena tangan. Fungsi pembersihan ini supaya memasukkan serbuk nanti tangan kita tidak luka. Kita belah bagian tengahnya, cuman agak ke bawah seperti ini. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini seperti ini. Seperti ini hasilnya. Lalu kemudian selanjutnya, setelah jadi seperti ini, kita siapkan kayu ataupun pelepah pisang tapi yang agak tebal. Jadi kita masukkan satunya di sini, satunya di sini. Lalu kita isi dengan serbuk kayunya. Serbuk kayu ini yang seperti ini bisa bermanfaat apabila di sekitar rumah kita ada pembuatan kusen, pembuatan pintu. Jadi ini serbuk kayunya ini kita masukkan terus sampai padat. Jadi kita isi sampai padat. Ini biasanya kita mendapatkan ini di sekitar rumah kita, ada pembuatan kusen ataupun mebel-mebel itu. Ataupun kalau di pinggiran kota ada juga sumir-sumir pemotongan kayu gelondongan itu. Ini bisa dimanfaatkan. Kita masukkan terus sampai dia padat. Jadi kita tekan seperti ini sambil menahan yang ini. Kalau dia belum berdiri ini, dia belum padat. Nah, kalau dia sudah berdiri seperti ini, dia mulai padat. Kita isi terus sampai penuh. Gitu. Ya, ini kita lenani, kita padati. Kita padat sampai dia padat. Seperti ini. Nah, kita tekan. Nah, jadi kita buka. Kalau dia udah padat, kita buka atasnya, kita tarik nih.
Nah, itu bentuknya. Kemudian yang ini juga kita tarik, yang ini. Nah, jadi hawanya langsung seperti L itu, ada lubang di sini, yang sini nembus ke sini. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita ambil kayu bakar cukup 2 helai ataupun 3 helai. Ini fungsinya untuk memancing api ini hidup. Kita ambil ini, kan api ke dalam ini. Nah, terus kita masukkan juga kayunya. Nah, ini mulai hidup ini. Jadi untuk pengiritan kayunya dia cukup membutuhkan kayu sedikit. Ini sudah mulai berasap. Nah, ini tanda apinya sudah hidup. Asapnya sudah keluar dari lubang ini tadi. Nah, ini sebenarnya kalau seperti ini dia sudah mulai bermanfaat ini. Nah, coba lihat di sini. Nah, jadi kita cukup membutuhkan 1 potong 2 potong kayu ataupun 3 yang kecil-kecil. Jadi padatan ini nanti setelah dia membakar dari bawah, jadi terus turun dan dihabiskannya ini menjadi abu. Nah, kalau sudah apinya sudah hidup dan asapnya sudah keluar dari sini, berarti ini bisa kita gunakan. Boleh kita tes langsung untuk memasukkan alat-alat masaknya. Ini ada minyaknya. Coba kita masukkan. Untuk selanjutnya kita menunggu dia panas. Kita tes untuk masak telur. Nah, seperti ini hampir masak ini telurnya. Ini bisa diperbuat apabila kita di sawah atau berkebun sawit ataupun di tempat-tempat yang situasinya sangat mendesak. Jadi posisi memakan kayunya dia sedikit ini. Jadi serbuk kayu inilah yang terus turun, terus dibakarnya. Nah, sekarang kalau telurnya sudah masak, nah ini dia nasi langsung. Boleh dites langsung kalau nasi sama telur ini, walaupun posisi seperti apapun. Nah, inilah ilmu yang saya bagikan. Ini posisinya kita memanfaatkan serbuk kayu, sehingga apabila sedang habis gas ataupun sedang kita di kebun ataupun di sawah, bagi sahabat-sahabat di depan kamera yang saya bagikan ilmu ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan inilah ilmu yang bermanfaat yang kita gunakan. Makan sahabat. Nah.